Hurum ini asal katanya itu haram. Haram tadi artinya larang. Karena muncul pelarangan, makanya terjadi penghormatan. Penghormatan bulan itu karena penuh dengan larangan-larangan. Kalau udah kita hidup penuh dengan larangan, insya Allah tidak akan ada kemaksiatan, tidak akan ada kebencian, tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada keserakahan. Yang ada adalah kebersamaan. Itu yang disebut dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Satu. Dua. Maka di situ diawali tadi ada 4 yang bulan dihormati Allah dari mulai Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu memiliki kedudukan. Setelah kita melakukan apa? Peningkatan. Peningkatan dihasilkan dari mana? Ramadan, madrasah teriknya dengan berpuasa. Udah nanti panjang pula cerita sampai ke bawah. Dzulqa'dah setelah mempunyai kedudukan, maka meningkat menjadi memiliki tujuan. Mau siapapun yang melaksanakan haji, orang kaya maupun tak kaya, tak ada yang dikembalikan kepada suasana. Siapa yang punya kemauan, situlah dia punya jalan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, aku takut bersandar nanti tertidur. Iya, ya. Masya Allah, ini baru nyaman. Memang kalau sama-sama ustadz tuh saling mengerti itu. Sebenarnya ustadz-ustadz yang lain pun bisa juga, Ustadz Marjuki, Ustadz Karim dan sebagainya, tapi karena ketua BKM lebih punya hak di situ. Masya Allah, ini ya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim kama quratil ra'isil masjid Nurul Yakin fi Telaga Anifan, Bapak Al-Ustad Dr. Andes Timbas Tarigan SEME insyaallah. Imba di suratil Fatihah min ba'dil ayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi min surati Taubah fi ayati 20 Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudari sekalian, adik-adik, beserta anak-anak yang kami sayangi, jemaah Masjid Nurul Yakin, Desa Telaga, Kabupaten Langkat, yang kita kenal di sini adalah Desa Karo. Desa Telaga, suku Karo. Itu Karo itu aslinya apa, Pak Haji? Kalau saya kembalikan ke bahasa Arab, ada dua kaedahnya itu. Kororo atau korun. Kalau kororo itu adalah kembali kepada dua maknanya, bisa ditempatkan sebagai pemutusan, keputusan, juga bisa ditempatkan dia sebagai bulatan yang bisa menghasilkan kepada sebuah tujuan. Maka kalau ditambah tamah butoh di belakangnya, kurrotun, bola. Jadi pemutus menang tidaknya, masukkan bola nih ke gawangnya. Luar biasa. Kalau bahasa Jawanya karo aku, selalu bersamaku. Jadi intinya keputusan, ini ilmu-ilmu cocok-cocok logi nih. Yang mengkaedahkan kepada bahasa linguistik. Kalau guru saya dulu ada namanya almarhum Dawam Raharjo. Ya, beliau suka mengkaitkan kepada sisi bahasa. Tapi kadang kena juga itu. Apalagi di Desa Telaga dia. Makanya suku Karo itu macam-macam nanti marganya. Ada Pak Haji Tarigan, ada Pak Haji Surbakti, amin. Ada nanti namanya Perangin-angin. Rupanya saya ketemu, Bu. Marga saya Perangin-angin rupanya. Yang tinggal di Langkat, Tanjung Pura, makanya jadi Melayu. Karena waktu itu saya tanya, bah kenapa tidak ada tengku saya? Kok nggak ada kita tengku, nggak ada kita wan, nggak ada kita oka? Kita adik sebenarnya orang Karo yang tinggal di Langkat, maka hilang marganya. Jadi apa marga kita? Perangin-angin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka betapa bahagia kita masuk di daerah ini, di Desa Telaga. Kalau telaga mungkin kita pahami secara umum, telaga itu adalah kandungan muatan ruang yang penuh dengan air. Berarti di situ ada kehidupan. Udah suku Karo dengan bermacam-macam marganya, dengan diisi dengan telaganya. Berarti hakikatnya adalah kebersamaan di sana. Pertanyaannya, cemana kita kalau mau bersama, kalau tak bisa hati nih, perasaan nih, akal dan pikiran nih tak kita bersamakan. Cemana cara membersamakannya, Ustadz? Kalau secara umum kita kembalikan, bertuhan kita. Ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang agama lainnya. Nah saat ini kita berada dengan satu akidah yaitu Islam. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas keislaman kalau tidak kita kembalikan kepada apa yang difirmankan oleh Allah, yang dibacakan oleh Pak Haji Timbas tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Haji Timbas Tarigan, beserta jajarannya diwakili oleh Bapak Calhat insyaallah Pak Haji Surbakti. Saya udah terbiasa manggil Pak Haji, minta izin. Bisa pun Pak Ustadz Haji Marjuki juga insyaallah berkali-kali. Kalau saya tak dipanggil Haji berarti saya didoakan Haji 2 kali. Ya, makanya saya nggak pernah marah sama Pak Haji Surbakti. Siapapun memanggil Dr. Sapria Andi berarti doanya saya nek haji yang kedua kali. Mudah-mudahan tahun 2029. Amin ya Rabbal. Bersama istri. Kalau kemarin diberangkatkan sama Pak Umri. Tahun 2003 belum jumpa beliau tuh. Pulang dari Tanah Suci baru saya pinang beliau tuh. Bulan 3 2003 saya pulang dari Mekah. Kemudian saya datangi habis pulang pengajian sholat Isya, datang ke rumah Pak Cik beliau, langsung ngomong 1 jam, 15 menit kemudian saya tembak, maukah kau menikah dengan abang? Itu dia orangnya sekarang. Ya, alhamdulillah.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kita hormati bapak-bapak tokoh agama yang diwakili oleh Ustadz Zakaria, yang tak tersebutkan saya satu persatu Ustadz yang lainnya. Kemudian juga tadi ada khotib tetap kita di Masjid Nurul Yakin. Yang saya hormati bapak tokoh masyarakat di sini. Kemudian ada juga ibu-ibu ketua peruritan 3 pengajian yang juga kita hormati beserta para jemaahnya. Ada adik-adik di sini dari UINSU. Alhamdulillah berkah diberkati Allah Pak Haji. 7 tahun yang lalu Pak Haji Surbakti waktu di pengajian, di salah satu pengajian ibu-ibu, beliau jumpa sama saya, Ustadz, di mana Ustadz aktivitasnya di UINSU? Tahun 2017 atau 2018 ya Pak Haji ya? 2018. Maka waktu itu tolonglah kami, tak tolong sama Allah lah Pak, saya bilang ya. Bapak kan orang waktu itu belum UINSU, masih IAIN. Karena Pak Fadil almarhum waktu itu masih mengusulkan kepada universitasnya. Masih IAIN waktu itu. Insya Allah karena waktu itu Pak Haji Surbakti minta tolonglah Ustadz bagaimana biar mahasiswa KKN bisa ke sini. Maka alhamdulillah dengan izin Allah waktu itu kita jumpai almarhum Pak Prof Fadil melalui Bu Dahlia, maka kita jumpai sama-sama, kita masukkanlah telaga, dan alhamdulillah sampai saat ini KKN tetap selalu bersemi, bahkan PKL pun juga datang. Mungkin karena apa Pak? Telaganya itu. Yang kedua, ada pula bini awak sini ya kan. Jadi saya cantik-cantik kata orang ini, kata orang ini, bukan abang yang bilang. Ya, kenapa? Karena muatan air telaga indah, masya Allah, tabarakallah. Yang paling indah adalah kebersamaan, tapi kadang kebersamaan itu tidak kesetiaan. Maka perlu kita setiakan saat ini agar jangan turun naik. Orang sudah ke bulan, bapak masih ke padang bulan tak masuk gara-gara musim hujan kecipratan, ganti pakaian. Orang udah ke bulan, awak ke padang bulan tak nyampe-nyampe Bu. Gara-gara apa? Musim hujan kecipratan, rusaklah pakaian tadi Pak Ustadz. Balik lagi ke telaga ganti baju. Nyampe lagi belum nyampe padang bulan kecipratan lagi ganti baju lagi. Gara-gara apa? Suasana hati tidak penuh bersama. Kebersamaan tidak hadir karena tidak ada setia. Setia tak muncul karena tak diikat kita dalam kesetiaan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kali suku Karuni adalah suku persaudaraan. Mau dia agama Islamkah dia, beragama Kristenkah dia, beragama Katolikkah dia, bahkan pemenahkah dia, tapi kesukuan itu harus tetap dijaga. Itulah makna jambur yang dihadirkan di sana. Maka kalau orang-orang yang masuk ke tanah Karuni, adik-adik kita yang besok KKN, ini harus kalian pahami nih. Makanya enak kalau dalam Islam kaji tauhid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Mau apakah dia agamanya, mau apa tak beragamakah dia, tahu kita dia adalah ciptaan Allah. Wajib kita untuk juga beramah tamah. Jadi nggak ada kegundahan kita mau berada dimanapun. Kenapa? Kita tahu ini adalah semua milik Allah. Gitu enaknya ke dalam masuk daerah Karuni. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita kembalikan. Bagaimana kita harus pahami bahwa yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu harus kita sadari, tentulah diikat dengan menuhankan Tuhan yang Maha Suci. Penuhanan itu pun akan dapat berarti menciptakan kesejatian yang dihadirkan oleh kebersamaan, yang menghadirkan ketenangan, itu adalah harus dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam arti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan kita minta tolong aja sama Allah, tapi apa yang dianjurkan Allah tak kita penuhi. Cemana pula kalau mau minta ayam panggang, tapi ayamnya tak dicari, tak disembelih bismillah, tidak dicari bumbunya, tidak digodok dia, tidak digulai kali ayam dia, bagaimana mau datang kali ayam tadi kalau tak ada masanya? Simsalabim, mana ada simsalabim? Jin-jin itu karena cepatnya masak tak nampak dari wajah kita. Mana ada langsung simsalabim? Nggak ada, masak semuanya itu. Cuman perkaranya kan kita kasat mata, mereka tak kasat mata. Nampak juga pelan-pelan. Ini kok jadi cerita jin jadinya Pak Haji. Nggak, artinya menatakan tak ada akibat kalau tidak ada sebab. Bukan kita berbicara sebab akibat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah ditempatkan. Maka dalam kebahagiaan ini kan di sini kita berduduk bersama. Ada yang anak-anak kecil yang kita cinta. Ini harus kita bangkit kebersamaan yang luar biasa. Maka dalam hal ini yang harus kita pahami, kenapa disebut dengan Muharram ini. Ada 4 bulan yang dihormati Allah. Hurum ini asal katanya itu haram. Haram tadi artinya larang. Karena muncul pelarangan, makanya terjadi penghormatan. Penghormatan bulan itu karena penuh dengan larangan-larangan. Kalau udah kita hidup penuh dengan larangan, insya Allah tidak akan ada kemaksiatan, tidak akan ada kebencian, tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada keserakahan. Yang ada adalah kebersamaan. Itu yang disebut dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. 1, 2. Maka di situ diawali tadi ada 4 yang bulan dihormati Allah dari mulai Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu memiliki kedudukan. Setelah kita melakukan apa? Peningkatan dihasilkan dari mana? Ramadan, madrasah teriknya dengan berpuasa. Udah nanti panjang pula cerita sampai ke bawah. Dzulqa'dah setelah mempunyai kedudukan, maka meningkat menjadi memiliki tujuan. Mau siapapun yang melaksanakan haji, orang kaya maupun tak kaya, tak ada yang dikembalikan kepada suasana. Siapa yang punya kemauan, situlah dia punya jalan menuju Mekah, Makkah, dan Ka'bah yang dijadikan kiblatnya. Sampai orang pun yang tadi menumpuk-numpukkan botot koran-koran bekas, berangkat. Sama semua pakaian ihram dengan orang yang mempunyai triliunan rupiah. Nggak ada bedanya. Karena ternyata hakikat dari tujuan kita hidup itu adalah kembali kepada Allah. Maka harta dan tahta itu tidak menjadi patokan untuk kita menjadi berbeda dengan yang lainnya. Tidak. Malah disitulah kita akan membuat bukti kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tadi Muharram setelah Dzulhijjah, itu tadi sudah kita jelaskan, bulan penuh dengan penghormatan. Karena adanya larangan, maka dilaranglah di bulan Muharram itu gaduh-gaduh, bertengkar-tengkar. Ibu, maka jangan bertengkar di bulan Muharram. Oh kalau gitu bulan Safar boleh? Ya nggak boleh juga. Mentang-mentang dibilang bulan Muharram nggak boleh bertengkar, kalau begitu bulan Safar boleh, Ustaz. Jangan. Ya, kalau udah terbiasa di bulan Muharram tidak bertengkar, otomatis insya Allah bulan Safar pun tidak bertengkar. Maka setelah ini kita lakukan, maka jumpalah kenikmatan. Terakhir yang keempat, bulan yang dihormati Allah itu dan Rasulnya, Rajab. Itu yang disebut bulannya Allah. Balik lagi kepada firman Allah yang dibacakan Pak Haji Timbas tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Selesai. 2. 3. Berbicara tentang Muharram, ada kembali kita merujuk pada kisah perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2.
tapi tak perlu saya bongkar ini. Nggak selesai 2 hari. Garis besar aja. Kenapa? Yastrib itu seperti telaga. Tanahnya penuh dengan pertanian. Airnya kaya raya, nggak seperti di Mekah sana. Semua serba ada. Jadi jangan kaget kalau Yahudi pun waktu itu sibuk untuk menguasai Yastrib di sana. Suku Haus dan Khazraj gaduh dibantai provokator yang diprovokasi oleh provokator Yahudi, sehingga terjadilah suku asli dari Yastrib, Haus dan Khazraj berantem. Suku Karuin dengan marganya nanti ada Tarigan, misalnya Pak Haji, ada Parangin-angin misalnya saya, ada Pak Surbakti, ada Pak Ginting, ada Pak Sembiring, ya itu nggak boleh gaduh. Kenapa? Hakikatnya itu suku Karo, Karo aku, Karo sampean, ya Karo kamu. Jadi Karo-Karo kita selalu bersama itu. Karo Korun mempunyai keputusan, semua memutuskan untuk penuh bersama. Korotun mempunyai tujuan dengan bulatnya bola, hingganya gol di gawang sana, menang dia. Ini hakikat luar biasa suku Karo itu. Karena saya suka membahas gitu Pak. Kalau nggak gitu nggak hidup dia kajiannya. Kenapa? Kita harus jumpa. Kenapa nama aku disebut itu? Kenapa nama desa kami disebut itu? Kenapa masjid ini namanya Nurul Yakin? Cahaya keyakinan. Kalau sudah kita selama ini bisa berbaur, bergabung dengan berbeda agama di Jambur, masa kita sama-sama beragama Islam, bergaduh-gaduh gara-gara khilafiyah, gara-gara perbedaan? Jangan. Makanya pertama kali dihadirkan tadi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka di saat itulah datang para utusan dari Madinah Yastrib menjumpai Rasulullah, dihambat oleh paman Nabi Muhammad Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, ada apa kalian datang? Wahai Abbas, kami mau mengundang ponakanmu Muhammad SAW. Kenapa rupanya? Kami tahu bahwasanya Muhammad berhasil menyatukan bagaimana terjadinya kegaduhan suku. 4 suku yang hampir merebutkan tentang peletakan Hajarul Aswad. Tapi dengan kebijakan Muhammad tidak terjadi pertikaian, malah makin akrab, kompak. Kami minta dengan Muhammad ini, kabarnya juga dia adalah seorang nabi dan bisa mencerahkan untuk bisa menjadikan hidup kami berarti, tak bergaduh-gaduh lagi antara 2 suku yang asli Haus dan Khazraj, ditambah lagi dengan adanya provokasi dari Yahudi. Baik, tapi ada janjinya. Apa itu ya Abbas bin Abdul Muttalib? Janjinya, kalau kau memang betul klaim betul-betul minta Muhammad keponakanku jadi pemimpin, jangan tanggung-tanggung. Bu, Bapak, kemana arahnya adik? Jadi imam itu jangan tanggung-tanggung. Bukan hanya sekedar mengantarkan kita sholat, ketika imam itu melihat ada jemaahnya, negur pun harus, wajib. Makanya syarat-syarat jadi imam itu 3. Kalau ada 2 imam yang hadir, maka ditengok siapa yang paling bagus bacaannya. Gak usah tahu, gak usah pakai bayatim atau lain sebagainya lah. Ya, murattal atau lain sebagainya, yang penting panjang pendeknya pas. Kalau dua-dua sama bagus, siapa yang paling paham dalam memahami Islam itu? Kalau dua-dua sama-sama paham, tengok siapa yang paling tua di situ. Gak ada yang kembar, aja kembar selisih 5 menit sama abang saya. Ustadz Edi Saprian 5 menit. Ini bukan belum 5 menit, memang selisih 5 menit. Artinya di situ tadi apa? Tua itu tadi adalah pengalaman. Pengalaman dia bisa menghadapi suasana yang konflik menjadi sejahtera, enggak lagi kacau-kacauan, enggak lagi gaduh-gaduhan. Nah, inilah akhirnya siap Abbas bin Abdul Muttalib, kami akan bersemangat untuk menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kami. Itu yang menjadi Yastrib, jadi Madinah, kota peraturan. Makanya kalau sudah di Madinah, mulai berlakulah tadi sentuh-sentuhan batal.
Kalau di Mekah sentuh-sentuhan berapa kali tak batal. Apalagi padat. Awak mau ke arah mana aja kiblat pun bisa. Kasihan. Orang dari jendela udah nampak Ka'bah kok bingung nyari-nyari mana kiblat. Sakit buat Allah. Mudah-mudahan itu hikmah bagi mak. Amin ya Rabbal. Saya tengok di TikTok, bukan kita ngerumping enggak. Ya, hati-hati di Mekah. Saya tengok di TikTok semalam. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang ketiga tentang kenapa datangnya Nabi Muhammad hijrah. Di samping memang orang Islam ditekan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sofyan. Waktu itu ada nggak Abu Dapur ya? Ada nggak kira-kira Abu Dapur? Apalagi Abu Gosok. Yang penting semua berabu-abu lah. Ya, ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Dapur, Abu Gosok. Semua di situ menekan Islam. Ya, semua menekan. Akhirnya melakukan hijrah. Sebelum hijrah ke Yastrib, dulu adalah hijrah ke daerah Nigeria sana. Dan Rasulullah pun menyuruh untuk memantau Nusantara. Makanya ada 4 sahabat waktu itu yang melakukan perjalanan hijrah ke Nusantara. 2 di antaranya adalah Salman Al-Faris, juga adalah Ali bin Abi Thalib. Pada tahun berapa? 620 Masehi. Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup. Waktu itu belum ada agama Hindu, belum ada agama manapun. Yang ada adalah agama animisme yang menyembah ruh. Maka dalam hal ini, karena Nusantara jauh, letaknya jauh, dengan melewati kawasan, maka dilakukanlah tadi ke Yastrib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah perjalanan yang kita kembalikan. Kenapa Rasulullah diminta untuk ke Yastrib? Di samping waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dilepas dari tekanan, maka melakukan hijrah ke Yastrib. Yang kedua, orang Yastrib memang menunggu pemimpin. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Maka ditegaskan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, jangan kalian tanggung-tanggung milih pemimpin. A katanya A, B katanya B, C katanya C. Jangan pula awak pula yang ngatur imam. Rusaknya kita menciptakan kebersamaan karena kita mengatur pemimpin kita. Masuk kita yang terakhir. Mana kajiannya Ustadz? Tadi ada kita singgung Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan. Syukur Abu Sofyan sudah masuk Islam. Dan termasuk anaknya lah yang mengembangkan Islam. Jadi bagaimana kajiannya? Ini kita bahas tentang mana lama hidup kita, Bu. Bu, mana lama hidup kita, Pak, Ibu? Di dunia atau di dalam kuburan? Abu Lahab, Abu Jahal sampai sekarang udah bangkit belum? Mana tahu mencuci muka sebentar Pak Abu Lahab. Ada bangkit? Nggak ada. Kurang lebih tahun 620-an beliau ya udah nggak apa-apa kita hormati. Ya, beliau meninggal. Ya, sekarang tahun 2025. Berarti 1420 tahun yang lalu. Belum bangkit-bangkit sampai saat ini Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur. Belum bangkit. Artinya apa? Begitulah lamanya. Alhamdulillah. Sengaja tadi mancing biar enak. Kadang pingin manja juga sama ketua BKM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, berarti lebih lama di dalamku. Ya Pak? Ya kan Nak, Dek? Anak-anak Ustadz, betul nggak? Lebih lama dalamku. Uak-uak yang kita lewati kemarin belum bangkit bang? Belum bangkit-bangkit. Apalagi Wak Lahab sama Wak Jahal. Artinya apa? Yang harus kita pahami dalam kubur tuh kita enak atau enggak? Wak Jahal sama Wak Lahab enak enggak tuh? Belum meninggal aja udah keluar ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
wahai Abu Lahab, tabat celakalah engkau. Sampai dikembalikan dia dibakar sebagai bara apa? Jadi apa tuh kayu bakar api neraka itu. Itulah Abu Lahab itu. Kenapa? Karena dialah sebagai paman yang merencanakan pembunuhan ponakan kandungnya sendiri. Padahal dulunya sebelum Nabi Muhammad sebagai nabi, dia juga termasuk yang sayang dengan Nabi Muhammad. Tapi gara-gara tentang peralihan tahta dan harta agar dikendalikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikendalikan karena keserakan dan menuhankan harta dan tahta, disitulah dia tak mau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemana arah yang mau saya bincangkan ini, Bu? Ternyata hidup kita di dunia ini cuma belasan puluhan tahun. Kalau sudah kita berakhir hidup kita masuk ke dalam kubur, kalau kita buruk perbuatan kita selama hidup, Ibu bayangkanlah nungkar nangkir tuh, dicambuknya aja kita selama 1420 tahun Abu Jahal tuh. Belum lagi dengar kumandang azan memekik kita. Belum lagi mendengar orang berbuat baik pas melewati kuburan, sedih kita. Semua kepingin bangkit lagi ke atas kuburan untuk hidup dan berbuat kebaikan. Apa jadi? Kamu rasalah tak bisa. Kenapa? Tak bisa bangkit lagi naik ke dalam kubur. Kalau bangkit pun awal lari semua. Tak ada yang mau berkawan. Ya, makanya kadang orang yang udah bangkit dalam kubur itu nanti tinggalin di hutan itu, yang mati suri yang puluhan tahun. Kenapa? Apapun ceritanya susah dia bergerak. Jarang yang seperti itu, bisa dihitung 1, 2. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemana arah kita ini? Kalau kuburan itu hidupnya lama daripada hidup kita di dunia, maka persiapkan selama hidup di dunia dengan menenangkan hati, dengan penuh kebersamaan kita dapatkan semua adalah dengan apa? Sholat. Itu yang dibacakan oleh Pak Haji Taigan tadi. Dengan apa? Iyyaka na'budu, pada engkaulah ya Allah kami menyembah. PR-nya itunya Kak. Apa yang membuat gaduh kami Ustadz? Uang kami banyak. Apa yang membuat kami tak tenang Ustaz? Jabatan suami saya hebat, tapi kenapa selalu kami resah, gelisah, tak pernah bahagia, selalu dalam keadaan curiga? Apa yang terjadi? Karena tak terikat hati perasaan nih, akal dan pikiran nih dengan Allah yang Maha Suci. Bagaimana mengikatnya Ustaz? Sholat. Sholat yasilu sholwal waslal pawasol yadaka maslun sholawatun. Artinya mengikat diri kita dengan Allah dan Rasulullah. Maka di situ ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Kebersamaan. Bukan hanya orang Islam saja yang sayang sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Orang Yahudi pun Nasrani pun yang memahami secara rasional kepada kebesaran Nabi Muhammad tentang kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah, mereka pun sayang. Bahkan Raja Parsi itu masuk Islam karena melihat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Dari manakah kemuliaan akhlak ini, Bu? Sholat. Jadi kenapa selama ini kita tidak pernah bahagia di dalam berharta, tidak pernah bahagia di dalam berjabat dan bertahta? Karena kita selama ini tidak pernah mengikatnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Hebat kali kita mencintai harta tuh, Bu. Betul tidak? Ibu pernah nanya enggak, harta kok cinta enggak sama aku? Mana ada? Ibu yang dimuliakan oleh Bapak, gak pernah kita menanya harta tuh harta, kok cinta gak sama aku? Kereta, kok cinta gak sama aku? Betapa hebat, tengok anak lajang ibu, ini hari Sabtu Bu, nanti malam bisa berapa kali dia mengelapkan kereta tuh, karena untuk malam minggu. Padahal ngelap diri aja tak berapa kali seminggu. Lebih hebat anak muda kita mengelap kereta itu daripada mengelap badannya.
Tapi kereta itu nggak pernah ditanya, kau cinta nggak sama aku kereta? Kalau nggak cinta, udah gak usah aku pakai kau, tak aku lap-lap. Nggak ada. Begitulah hebatnya kita memahami arti cinta, mencintai kereta, mencintai harta tahta. Sampai rela kita untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan jabatan itu, Masya Allah. Tapi nggak pernah jabatan tuh, kau cinta nggak sama aku? Kalau kita tak cinta nggak kan mungkin kita keluar untuk mengeluarkan duit tadi, betul nggak? Apa maksudnya, Bu? Kita nggak bertanya harta dan tahta itu punya siapa? Punya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hebat kali kita mencintai ciptaan Allah, tapi tak pernah kita mencintai pencipta harta dan tahta itu. Inilah yang disebut hilangnya berkah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, karena hati berselemah. Kata orang Tanjung Balai. Kenapa berselemah hati tadi? Gaduh lah, tak ada pernah diikat kita dengan Allah. Maka tadi kita pancing. Kalau di Jambur tuh kita di situ saudara kita bermarga-marga yang ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Katolik, ada yang Pemena, bisa kita berkawan dan bersaudara. Mengapa kita yang sama-sama se-Islam ini yang menuhankan Allah tidak cocok antara satu dengan yang lainnya? Inilah yang tujuan dimaksudkan oleh Pak Haji Timbas Tarigan dan Pak Calhat Ahmad Abadi Surbakti agar kita bangun kembali kebersamaan dengan Masjid Nurul Yakin, cahaya penuh keyakinan. Yakinlah kita, telaga ini akan diberkati Allah yang Maha Suci. Amin ya Rabbal. Kekayaan Allah semua nih, Bu. Nggak Ibu tengok tadi, saya pun tadi pelan-pelan tadi banyak orang nih tadi menciptakan repress pikirannya dari kota itu tadi ke telaga. Kalau bersama kita semua kompak, apakah ini nggak jadi sebuah masukan kita? Tapi selama ini kita nggak kompak. Sebelah pihak aja lah yang untung, yang lain buntung. Kenapa? Karena tak kita kembalikan kepada kebersamaan. Ketika kita yang muslim-muslim ini dengan kajian tauhidnya, dengan kajian innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya, kita semua milik Allah, kembali pada Allah, maka saat itu kita bisa menjadikan tauladan bagi saudara-saudara kita yang non-muslim yang lainnya. Maka di saat itulah kita akan bisa menyejukkan suasana kalau sudah kita bersama dan kompak dalam satu saf. Tak ada mandang mana Ustadz Andi, mana Pak Haji Timbas, mana Pak Ahmed Subakti, mana Pak Ustadz Jakaria, mana Pak Saiful dan sebagainya. Tidak ada Pak Khotib yang tetap enggak ada. Pas ketika menjadi makmum, semua sama, tak berbeda sejadahnya. Itulah kebersamaan yang indah dibangun oleh Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ingat, sholat itu ibarat minuman. Orang yang haus gak mandang dia lagi jus jeruk, jus pepaya, jus tomat, jus pokat. Yang penting ada air ku minum. Biar hausnya lepas. Kalau emak-emak yang rajin memasak, kalau nggak masak dia sakit, betul nggak Bu? Kalau nggak masak sakit. Sholat itu ibarat memasak. Bagi orang yang suka memasak. Kalau bapak yang suka ngopi, sholat itulah kopi. Bangun tidur, orang udah tahu kopi itu bisa membuat lambung kita kacau, tapi karena udah terbiasa, kopi itu menjadi obat karena kekasih sejati. Nah, nanti bicara ngudut kan gak enak juga, karena ada Pak Haji Timbas gak suka ngudut. Ya, sama seperti itu. Artinya adalah kebutuhan. Cuman 5-15 menit ya Bu. Sholat itu 5-15 menit. Awak ngerokok batang 2 batang bisa setengah jam. Ngopi tadi bisa berjam-jam. Tak apa dapat hasilnya nggak ada. Tapi kebahagiaan tuh hanya kita yang tahu. Yang ngudut itu dia yang tahu.
Ibu yang suka masak, ibu yang tahu. Kami taunya makan aja, Bu. Kenapa? Ibu dilarang pun janganlah masak, Dek. Nggak bisa, Bang. Kalau Abang larang aku sakit. Ya udah, daripada kau sakit aku bingung, masaklah kau. Kenapa? Disitulah kajiannya. Itu kebutuhan tuh. Kenapa sholat 5 menit tak bisa kita? Kadang mau bersama kita berjemaah salam-salaman pun tak dapat lagi. Ciptakanlah sekarang ini, mau berdoa bersamakah dia, mau tak doa bersamakah dia, upayakan bersalaman di akhirnya. Salam-salaman. Bang De, ya, maukah kita berjemaah tadi yang ada yang doa berjemaah atau doa masing-masing pribadi? Terserah, nggak usah dipertengkarkan, nggak usah digaduhi. Yang penting habis sholat tadi bisa salam-salaman nggak? Makanya kata Rasulullah, tunggulah imam tuh berangkat dari sejadah, baru kalian bergerak. Apa yang dibangun? Kebersamaan. Menciptakan kekompakan. Itulah maksud dari sholat tadi apa, Bu? Pak? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena tujuan pertama kita diciptakan ini menyembah Allah, Bu, Bapak. Kalau udah menyembah Allah, Ibu, ada alhamdulillah harta dan tahta itu tak sombong awak. Kalau tak ada, belum ada harta dan tahta tadi, tak putus asa awak. Itulah sholat tadi. Kenapa? Karena kita hanya menyembah Allah. Ketika dia berharta, bertahta, dia tidak sombong. Ketika tak datang harta dan tahtanya atau hilang, dia tidak putus asa. Bukankah ini semua milik Allah? Balik kepada Allah. Mana ada lagi gaduh di antara kita? Maupun si perangin-angin, tarigan, sembiring, ginting dan lain sebagainya, surbakti dan lain sebagainya. Tak ada gaduh itu. Kenapa? Yang ada adalah karo aku. Suku karo, dia kan saya terjemahkan versi Jawa, bersamaku, artinya kebersamaan, karo DE, bersama dia, kebersamaan, karo semua, kan bersama semua, nggak ada kesombongan, nggak ada kedengkian, yang ada adalah rasa cinta persaudaraan. Barulah ditutup dengan kaji, iya tengok Wak Lahab, Wak Jahal tuh belum bangkit-bangkit. Sampai sekarang masih dipukul sama nungkar dan nangkir. Siapa yang pernah ke pengadilan begitulah sekarang hidup kuburan tuh. Belum masuk ke kantor pengadilan mau diadili tadi, ngadapi satpamnya udah pening palawa. Yang bersalah ya. Masuk nanti ke dalam menghadapi hakim, menghadapi jaksa, menghadapi pengacara, menghadapi notulen pun pening palawa. Maka kuburan itu seperti pengadilan kantor, pengadilan yang mau dihakimi kita. Baru nanti keputusan penjara, itulah yang disebut neraka nanti di akhirat. Jadi artinya sebelum kita masuk ke dalam kuburan, jangan buat pengadilan yang kita dihakimi penuh dengan kesalahan. Perbaikilah dari sekarang dengan kebersamaan. Bagaimana cara menciptakan kebersamaan, Ustadz? Sholat. Nggak ada untung bagi Allah kita sholat, yang untung itu kita. Ditanya Bapak, kayak mana kopi itu Pak? Enak kali Bang kopi itu. Kayak mana Bapak menjelaskannya? Yang nanya nggak suka kopi. Kopi itu kita yang nikmatinya. Itu seperti itu sholat tadi. Nggak sholat kita, yang rugi itu bukan Allah, yang rugi itu kita. Allah tuh berbeda dengan yang baharu, jadi nggak ada untung dan rugi, semua diberikan Allah tuh untuk kita. Inilah kajiannya Bapak Ibu. Kalau mau kita bahagia kehidupan kita, kalau kita tahu bagaimana menciptakan kebersamaan yang indah, kalau mau kita menikmati Islam itu nikmat luar biasa, sehingga tidak pernah kita membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan dengan bangsa jin pun kita bersama. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Sama jin aja kita
kita bisa berkawan kok, apalagi sama manusia. Dari mana kok bisa berkawan Ustaz? Tuhan Azariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Bukan maksudnya berkawan gitu Pak, enggak. Artinya kita percaya jin itu juga menyembah Allah. Sampai sini paham Ibu? Paham Bapak? Dek, paham? Jadi jangan dikatakan bahwasanya kita hanya hidup sendiri. Egois kita, macam kita aja nyembah Allah. Jin tuh nyembah juga. Kalau udah kita tahu jin tadi juga menyembah Allah, maka kita tidak akan sembarangan buang puntung baca bismillah, biar nggak kena anak jin lagi main kelereng di situ. Atau apa kelerengnya? Daya, ini kajian kita. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Jadi oleh karena itu bagaimana kaidah sholat itu Ustaz? Ya, di mana dibangun dalam Muharram ini, di situ tadi bisa dengan sholat dia tadi tak lagi membedakan antara si A dengan si B, tapi dia melihat bagaimana si A dan si B itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak seakidah dengan kita, bukan agama Islam dia, wajib kita juga memberikan kebahagiaan bagi mereka dengan tegur sapa. Nggak ada Islam itu membenci orang non-muslim. Nggak ada. Kalau kita membenci orang non-muslim, sama kita membenci Allah. Karena mereka juga adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad jadi pemimpin negara di Madinah. Di Madinah tadi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang tak bertuhan. Tapi mereka rasakan bagaimana Nabi Muhammad jago dalam kepemimpinan. Tuh Madinah. Ini kadang kita enggak sama-sama benar. Gara-gara apa? Tak duduk penuhanannya kepada Allah. Siapa yang dituankannya? Dirinya, ria, sombong, dengki, serakah. Apa sebab? Tak duduk sholatnya. Di mana kajian sholat tadi? Ruku dan sujud. Ruku itu obat penyakit serakah. Karena yang diadili adalah perut dan di bawah perut. Perut dan di bawah perut inilah makin ruku. Jadi perut ini perut ini makanan. Ditumpukkan harta itu banyak-banyak. Biar apa? 7 keturunanku akan bahagia semuanya. Usahakan 7 keturunan. Kawin pun belum. Pening balap. Kawan tadi numpukkan harta Pak 7 keturunan. Kawin belum dia. Logikanya kemana itu? Aku mengumpulkan harta Pak Timbas Tarigan. Pak Haji, mau kumpulkan banyak-banyak. Kenapa? Biar 7 keturunanku nanti bahagia. Abang udah kawin? Belum dapat. Begitulah manusia ini kadang hebatnya mencintai harta tuh. Itu dia. Maka bagaimana kajiannya? Di sini kita kembali untuk perut. Di bawah perut itu tadi jangan kita gaduh itu. Masalah seks itu jangan kita gaduh. Cintailah istri-istri kita. Cintailah suami-suami kita. Maka sejengkal inilah kembali kepada Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha besar. Di mana kebesaran Allah? Penguasa langit dan bumi. Makanya awak berada terawang-awang tuh ruku, terawang-awang kita. Yang ditekan apa? Perut dan di bawah perut. Mata kita nengok ke tanah. Yang sombong ingat nanti balik ke tanah. Jangan sombong-sombong kam. Kam jangan sombong-sombong kam. Kam dari tanah balik ke kam ke tanah. Balik kam ke tanah. Jangan sombong kam. Kan gitu istilahnya kan. Agak mirip Pak. Oh betul. Perangin-anginnya jadilah ini dah. Aduh udah hafal. Hilang lagi karena apa mungkin udah 3 tahun nggak berjumpa sama Pak Haji Surbakti. Ya kemarin udah hafal-hafal berapa kosakata hilang lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Masuk sujud. Sujud tadi apa? Sombong. Obat penyakit sombong adalah sujud. Maka diletakkan kening kita di atas sejadah. Sejadah ini tak siapa-siapa mijak tadi ini selagi kakinya suci, nggak bawa najis. Makrifatnya adalah begitulah yang dipijak-pijak itu diletakkan kepada akal yang kalian sombong itu. Maka kembali kalian sadar bahwa hanyalah Allah yang maha sombong, tapi Allah tak sombong sama kita. Kalau sombong Allah udah mudah ya tenggelamkan nih, rubuh semua nih ya. Apa itu telaga, jadi telaga besar nih, na'udzubillah subhanahu.
Alhamdulillah. Tapi jadikanlah telaga ini telaga rezeki yang diberkati dan dikaruniakan Allah kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Terakhir, bara masuklah kepada syahadaten, Bu. Bapak, tobatlah setiap syahadaten itu, apakah di rakaat kedua maupun rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, kembali masing-masing sholat apa dia. Maka saya selalu menangis di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya kembali mensyahadatenkan diri saya, Pak. Mungkin saya malam tadi yang jadi imam sombong saya, menganggap saya sudah 26 tahun berdakwah, sombong saya. Mungkin kita dalam keadaan posisi seperti itu, iri kita. Maka di saat itulah kita minta, ya Allah bersihkan kembali aku dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi kita kepada Rasulullah untuk menjadi panutan yang kita sayangi. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, mengembalikan kepada hakikat muharamnya adalah kemenangan itu sejatinya adalah kebersamaan. Bersama siapakah kita menang? Bersama Allah. Maka selalu dipakai surat At-Taubah ayat 20 ini untuk menuju kepada kemenangan. Hakikat kemenangan itu adalah kebersamaan. Kebersamaan kita dengan Allah. Udah kita bersama dengan Allah, mana lagi kita dalam keadaan terpuruk, tak dimuliakan orang-orang pejabat-pejabat. Orang kita tahu pejabat itu ciptaan Allah. Ngapain abang-abang tadi di jalan gaduh ketika cinta ditolak? Serahkan pada Allah. Besok dia datang sendiri mengatakan, Bang, aku sadar Bang, bahwa saya cinta abang betul-betul luar biasa. Aku terima cinta abang. Nah, nantilah dia udah diambil orang lain. Terus sombong kali, enggak gitu ya. Artinya apa? Balikkan kepada Maha. Siapa Maha itu? Allah. Maka disinilah kita sudah bersama dengan Allah. Bagaimana dia bersama Ustadz? Sholat. Aku nanti ajalah Pak Ustadz Zuhur aja. Aku nanti ajalah Pak Ustadz Asar aja. Aku nanti ajalah Pak Ustadz Maghrib aja. Masing-masing waktu itu ada kondisi gaduhnya. Subuh kondisi gaduhnya, asik mau tidur aja, Wak. Terakhir sampai jam 4 sore baru bangun. Siapa yang mendapatkan cari nafkah? Maka dibangunkanlah kita di mana orang belum pada bangun. Itulah subuh. Maksudnya zuhur, orang udah pada menumpuk semua masalah tentang kerjaan, PR, banyak, belum hasilnya bagus. Maka ditenangkan kita dengan sholat. Masuk asar ngumpul dengan kawan-kawan, banyak nanti ngerumpi dan mengupat. Agar tidak ngerumpi dan mengupat, asar. Olahraga nanti main taruh-taruhan, biar nggak taruh-taruhan, asar ngingatkan, jangan kau taruh-taruhan. Mulai ketika masuk maghrib, mulai ketakutan orang di saat siang datang mulai malam, biar nggak takut siang nanti bergantikan malam, datanglah maghrib. Masuk nanti waktu dia saat mau tidur, biar enak tidur, biar kita nggak terganggu dengan pikiran dari mulai habis jam subuh jam 7, jam 6, jam 7, sampai mulai jam 9 tadi, biar enak kita tidur micingkan mata. Sholat isya, mana ada pakai obat tidur lagi, sholat tulah obat tidur. Jadi nggak bisa dipakil-wakilkan lagi ke zuhur, ke maghrib, ke asar. 5 waktu itulah tadilah, cuman 5 menit ya Bu, dapatin kali itu. Rata-rata 3 menit ya. Allah bersyukur, Allah. Ya, tapi kajilah semua, sholat itu mengikat hati kita. Setuju, Bu? Setuju? Sholat itu ibarat masak. Sholat itu ibarat ngopi, Pak. Yang ngudut, Pak, ya. Ibarat itu, tak bisa kita bangun tidur. Yang buka puasa pun ngudut dia dulu. Kenapa? Begitulah hebatnya kebutuhan tadi. Itu ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kajian kita. Semoga kita bersama masa kelanjutan nanti insya Allah sehat walafiat kita. Bila tiap minggu nanti ada, dan bila ada waktu kita seperti biasa, sore nyampe di sini, besok pagi pulang, malam kita ngisi pengajiannya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali. Insya Allah kontak aja Ustadz Sapriandi. Kalau bisa, istri saya pun bisa ikut juga. Karena anak-anak kami udah pada di Jawa semuanya. Ya, yang nomor 1 di Sunan Kalijaga, nomor 2 di Sunan Kalijaga, nomor 3 di Ponorogo Gontor Ponorogo, kelas 6 sudah di sana. Ya tinggal kami berdua lah sama orang rumah. Jadi kalau saya tinggalkan sendiri sedih kali saya, Pak.
Ya, jadi saya biar dibawa oleh istri saya. Insya Allah 2 bulan sekali Pak Haji Surbakti, Pak Haji Timbas. Nanti mana di malam, ya di seminggu sekali itu kan seminggu sekali tuh. Kalau memang ada kabari nanti sore kita nyampe, habis maghrib atau habis isya kita pengajian, habis itu besoknya bisa pulang. Ya syukur-syukur bisa kita kejar, orang rumah bisa ngantor, saya pun bisa ngajar. Pada Allah menampun para bapak dan ibu sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Langsung doa. Ya, doa dulu kita. Astagfirullahaladzim. Minta izin ya Bu, Pak, saya dipanggil hari ini, minumlah saya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada diri kami. Sungguh kami berada di tempat yang indah dan suci ini, Masjid Nurul Yakin yang kami sayangi, di desa Telagah yang Kau berkati serta kebersamaan yang Kau ridhoi. Maka ridhoi dan berkatilah kebersamaan kami. Pisahkanlah kami dari kedengkian, pisahkanlah kami dari keserakahan, pisahkanlah kami dari kebencian, pisahkanlah kami dari permusuhan, satukanlah kami dengan kebersamaan yang Kau ridhoi yang Kau berkati ya Rahman, hingga kami bisa menjadi orang-orang dan saudara yang saling terikat dengan kebersamaan dan cinta, dan menjadi toladan bagi saudara-saudara kami yang ada di desa Telaga yang Kau berkati dengan indah luar biasa pemandangannya ya Allah. Maka jadikan semua itu membuat kami bahagia dengan senantiasa tetapkan kami istiqomah untuk mengerjakan 5 waktunya, tiada satupun yang kami lepaskan dan kami kurangi, karena sungguh kami sadari bahwa sholat itu sejatinya adalah ikatan cinta antara kami dengan Engkau ya Allah. Wahai Tuhan Maha Pemberi alam semesta di Telagah ini, yang kami selama ini kami nikmati dengan udara yang bening dan syahdu dengan suasana kondisi. Maka syahdukanlah dan sejahterakanlah kehidupan kami dengan kebersamaan yang Kau ridhoi. Hilangkanlah kebencian dan permusuhan di antara kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah Muharram ini ya Allah, Muharram kemenangan bagi kami 1447 Hijriah ini. Kami makin bersama, makin bersahaja, makin menciptakan kekompakan di antara kami ya Allah, sehingga kami menjadi tauladan bagi saudara kami meskipun dia bukan seakidah dengan kami, dan kami akan menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kekasih yang Kau cintai, Nabi Muhammad SAW yang Kau ridhoi ya Allah, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadikanlah kami umat Islam di Telagah ini, jemaah Masjid Nurul Yakin ini, menjadi jemaah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, meskipun itu dia tidak seakidah dengan kami ya Arhamar Rahimin. Jagalah kasih sayang di antara kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum